wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak masih pakai jadwal yang lama. Ternyata pas Bapak lihat memang sekarang matematika. Mohon maaf ya, Bapak tidak Oke. Untuk kali ini Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan yang utama bisa melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun aktivitas yang dilakukan adalah di rumah ya, tapi tetap semangat ya. Oke. Kali ini pada materi pelajaran matematika kita akan membahas tentang aturan baku untuk ukuran ya, jarak, kemudian waktu, dan berat. Nah, dalam beberapa satuan waktu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu satuan jarak, satuan berat, dan satuan waktu. Di mana satuan ini ada yang baku dan tidak baku. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah yang dinamakan dengan satuan baku. Berarti satuan ini digunakan oleh semua orang dan tidak berubah, sifatnya tetap. Artinya tidak berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan kalau aturan yang tidak baku, ya contoh kita pada satuan jarak, kita menghitung jarak dari, misalkan jarak dari rumah Ray ke sekolah. Kalau kita hitung dengan langkah, mungkin akan beda-beda ya. Langkahnya Ray sama langkahnya temannya juga akan berbeda. Karena setiap orang pasti memiliki perbedaan dalam melangkah ya. Sedangkan kalau menggunakan satuan yang baku, berarti itu sudah digunakan oleh semua orang dan sifatnya tetap. Istilahnya satu langkah Ray dengan satu langkahnya Jesa mungkin agak berbeda ya, karena tinggi dan jangkauannya juga berbeda. Nah, kemudian kita kenal juga dengan satuan baku. Kita kenal juga dengan satuan yang tidak baku berupa jengkalan tangan ya. Kemudian hasta, yang dimaksud dengan hasta dari ujung telapak tangan ini juga sampai ke siku, itu satu hasta. Nah, itu pun bukan satuan baku karena ukuran ini tidak sama dengan yang lain ya. Nah, kemudian dalam satuan baku ukuran jarak, satuan bakunya yang kemarin kita pelajari adalah meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, biasanya ini satuan jarak yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, dalam satuan jarak atau panjang ya, kita bisa lihat di halaman 134. Ada 134 ya. Nah, di situ dilihat ada tangga jarak ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Jika turun satu tangga itu dikali 10, sedangkan kalau naik satu tangga dibagi 10. Misalkan dari meter ke sentimeter itu turunnya 2 tangga. Jadi bukan dikali 10. Jadi 10 kali 10. Jadi
100. 100 menjadi 1 meter dikali dijadikan atau dikonversi menjadi sentimeter itu sama dengan 100 cm ya. Oke. Jadi kalau dari sentimeter ke meter itu dibagi ya. Artinya karena naiknya 2 tangga maka dibagi 100. Misalkan 200 cm sama dengan titik-titik meter. Berarti dikonversi ke meter. Dari sentimeter misalkan 200 dibagi 100. Ya, nolnya kita tinggal buang aja ya. Jadi sama dengan 200 cm sama dengan 2 meter. Oke. Kita lanjut di halaman 136. Kita coba buat ini ya. Bisa dibuka semua? Oke. Sudah Pak, sudah dibuka. Oke, Seki bantu Bapak untuk membacakan soalnya yang nomor 3. Nomor 1 berat kan Pak? Iya. 1. Hubungan antara 1 berat. Yang ini bukan. Yang soal nomor 3, contoh soal nomor 3. Rombongan wisata. Halaman berapa, Pak? Halaman 136. Halaman 136. Ya. Rombongan wisata kelas 3 SD. Cempaka mendatangi 3 lokasi wisata. Mereka menempuh jarak 70 Pak, menempuh buka. jarak 75 kilometer Yang mana sih, dari Pak? tempat untuk menuju lokasi wisata. Dunia matematika. 1. Iya, tapi saya nggak dapat nomor berapa. Nomor 3. Jauh 70. Adapun jarak lokasi wisata 2 dan 3 adalah 1.500. Mereka pulang melalui jalan berbeda dari keberangkatan dengan jarak 67 km ke sekolah. Berapa total jarak yang mereka tempuh dalam berwisata pada hari itu? Lanjut Pak. Ya, udah ya. Terima kasih ya. Jadi coba kita bahas untuk apa namanya? Rombongan wisata. Oke, di sini ada soal nomor 3, rombongan wisata. Rombongan wisata kelas 3 SD Cempaka mendatangi 3 lokasi wisata. Mereka menempuh jarak 75 km. Ya. 75 Tulisannya km. saya nggak bisa kebaca, Pak. Oh iya. Bentar ya. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyya. Oke. Jarak tempuhnya 75. Warzuqni fahma
kilometer. Oke. 75 km dari sekolah untuk menuju lokasi wisata. Pertama, jarak lokasi wisata 1 dan 2 sejauh 70 hektometer ya. 70 hektometer. Nah, kemudian adapun jarak lokasi wisata 2 dan 3 adalah 1.500 dam. 1.500 Nah, kalau kita lihat tangganya di Oh ya Pak, sebentar saya ambil pensil dulu sama penghapus. ya ini ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, Wait, itu sentimeter, desimeter, sentimeter, milimeter. saya sudah. Oke. Di sini kan yang lokasi sekolah dari sekolah yang pertama ya, dari sekolah ke lokasi wisata pertama itu jarak tempuhnya 75 km. Berarti kan di sini ada 75 ya. 75 km. Nah, mereka dari sekolah jarak lokasi wisata 1 dan 2 sejauh 70 hektometer. 70 ya, ini ya. Oke. Yang kedua. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, kemudian jarak yang ketiganya dari lokasi kedua ke lokasi ketiga itu 1.500 desimeter. Nah, berarti ada di posisi ini ya. Yang ketiga. Nah, bagaimana kita harus menghitungnya? Di sini kan mereka pulang melalui jalan berbeda dari keberangkatan dengan jarak 67 km ke sekolah. Berapakah total jarak yang mereka tempuh selama berwisata pada hari itu? Tapi ini ya, berarti ketika dia pulang jaraknya itu 67 km. Nah, ini kita jadikan posisinya, berarti di sini kita jadikan kilometer saja ya. Nah, dari 75 ditambah, nah ini kan 70 hektometer, adanya di bawah dari kilometer, berarti naik. Kalau naik kita bagi, berarti 70 dibagi 10 sama dengan 7 km ya. Nah, kemudian yang jarak dari lokasi kedua ke lokasi ketiga itu 1.500 dekameter. Berarti posisinya di anak tangga ketiga. Maksud Bapak kedua ya, ketiga ya. Jadi naik 2
kali. Kalau untuk jadikan kilometer atau kita konversi ke kilometer, ada dua anak tangga yang harus kita naiki. Itu hektometer baru kilometer. Berarti dibagi 100. Jadi 1.500 dibagi 100 sama dengan, ini kan nolnya 2 dicoret, ini nolnya 2 dicoret, sama ya nolnya 2, biar gampang untuk membaginya. 15 bagi 1 hasilnya 15. Nah, jadi 75 km ditambah 7 km ditambah 15 km. Nah, jarak tempuhnya untuk pulang dia menempuh jarak 67 km. Nah, 70. Jadi ya, kalau kita hitung keseluruhannya, 75 ditambah 7 sama dengan 82 ya. Nah, 82 ditambah 15 hasilnya 97. Nah, 97 ditambah 67 hasilnya 7 tambah 7 14 ya. 1 tambah 6 7, 7 tambah 9 16. Jadi 164 kilometer. Oke. Ya, jadi ini untuk menghitung kalau jarak itu, sebentar ya. Kalau jarak itu dari dibagi atau dari posisi bawah ke atas ya, ini harus dibagi. Nah, kemudian oke, ini untuk jawaban dari soal nomor 3 ya. Hasilnya adalah 164 kilometer. Iya, pintar. Oke, kita coba bacakan dari soal nomor 4. Oke. Nita membeli pita sepanjang 5 meter. 5 meter panjangnya. Nah, kemudian ia menggunakan pita itu untuk beberapa hiasan berikut. Untuk menghias hadiah hadir sepanjang 200 dekameter. 200 dekameter. Nah, kemudian untuk menghias kado ulang tahun 15 hektometer. Nah, kemudian untuk membuat hiasan rambut sepanjang 50 cm. Oke. Berapa sentimeter sisa pita yang dimiliki Nita? Sisanya berarti kan. Nah, dari meter kita jadikan ke kilometer. Ya, ini kan Nita kan memiliki pita sepanjang 5 meter. Ya kan? Ya. Nah, kemudian dipakai untuk apa namanya? Untuk menghias kado, untuk menghias hadiah ya yang hadir 200 dekameter. ya 200 dekameter ya. Berarti 5 dijadikan dekameter dulu. Ya. Ya. Oke, Pak. Oh, maaf, ini
mungkin maksudnya desimeter ya, bukan dam. Kalau dam berarti ini naik ya. Ini desi ya, desimeter ya, bukan dam. Iya, Pak. Nah, ini ganti Iya, dam ya. Pak. Damnya ganti desimeter. Ini ya. Nah, jadi 5 meter ini dijadikan desimeter dulu. Jadi 5 mana sih hitungannya? Kenapa itu? Ya, cuman ada Sultan. Oh, Kameranya dibuka. Jadi namanya kalian. oh ini ada kesalahan soal ini. Apa Iya. salahnya, Pak? Iya. Kalau 5 meter dijadikan desimeter, berarti kan 50. Ya, 50 desimeter. Nah, kalau digunakan untuk menghias apa namanya? Itu kan kurang. Oke, untuk yang soal nomor 4 kita lewatkan dulu ya. Kita coba untuk Iya, soal Pak. Nomor 5. Ya. Seorang atlet triathlon berenang sejauh triathlon itu berarti olahraga tri itu berarti 3, ada biasanya lari, renang, sama bersepeda. Ya, silakan. Sepanjang seorang atlet triathlon berenang sejauh 3,8 km. Oke, ini ya. naik sepeda 23.200 meter dan berlari sejauh 112 Ya, desimeter. naik sepeda, Berapa kilometer total jarak yang ditempuh atlet tersebut? 200 berapa? 23.200 23.200. 200 Pak, Nah, titiknya kemudian mana nggak kelihatan, Pak? ya ini titiknya. Dan berlari sejauh 112.000 ya. 112.000 12.000. 12.000 desimeter. 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 Dan sejauh berapa kilometer total jarak yang ditempuh atlet tersebut? Berarti yang diminta kilometer ya. Ini dirubah menjadi kilometer. Nah, kalau yang ini ya, ini nggak usah dirubah. Nah, berarti ini dirubah. Ya. Nah, kemudian kita coba, masih ingat tangganya nggak? Masih. Masih ya. Kilometer. Masih. Kilometer. Ya, siapa yang ingat? Kilometer. Kilometer. Ya, habis kilometer apa? Kilometer. Hektometer. Kemudian Hektometer. dekameter. Oh, dam. Dekameter. Kemudian dari dam baru Meter. Nah, dari meter Desimeter. Desimeter. ya Sentimeter. milimeter. Milimeter. Oke, Sentimeter. yang ini ya. Milimeter. Ya.
Yang meter dengan yang desimeter ini kita ubah ke kilometer. Nah, 23.200 meter. Apa yang masuk ya? 4. Oke. Jadi dari meter ke kilometer naiknya itu 1, 2, 3. Nah, berarti dikali dibagi 1000. Jadi 23.200 dibagi 1000 sama dengan ya, ini nolnya 2, kita coret 2 ya. Nah, berarti 23 dibagi 1000. 23.200 dibagi 10 ya. Nah, kalau bagi kan kita di depan ya. 23 dibagi 10 itu 2. 2 dikali 10, 20. Oke. 20. Kemudian Dari Moya itu aku. kemudian ini kan 23 dikurang 20 hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 10 nggak bisa turun 2 ya. Nah, 32 dibagi 10 hasilnya 3. Berarti di sini 30. Nah, 30 dikurang 32 dikurang 30 hasilnya 2. Nah, berarti ini taruh koma aja 2 ya. Jadi 23.200 meter dijadikan kilometer itu hasilnya adalah 23,2 kilometer ya. Nah, ini dari yang ini ditambah ya 3 apa 3,8 kilometer. Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi yang 112.000 desimeter. Nah, ini kita jadikan dulu. Jadikan Arvin Sabil belum, Bu. Arvin Sabil. Oh iya. Ya, jadi 112 ini kita jadikan kilometer. Bukan Pak, itu suara kakakku lagi jimit. Ya. Ada yang gambarnya Ya. kan, Nah, 112.000 desimeter ya. Desimeter kan adanya di posisi ini. Harus kita rubah menjadi kilometer. Ya, kita hitung ya. Naiknya desimeter naik ke meter 1. Desimeter naik ke dekameter 2. Desimeter naik ke hektometer 3. Naik ke kilometer, desimeter itu 4. Berarti dibagi 10.000 ya. Jadi 112.000 dibagi 10.000. Nah, jadi di sini ya sama dengan ini 03 coret, di sini juga coret. Berarti 12 112 dibagi 10. Nah, 11 dibagi 10 hasilnya 1. 10 di sini ya. 11 dikurang 10 hasilnya 1.
1 dibagi 10 tidak bisa, turun 2. Ya. Nah, 12 dibagi 10, 1. 10 dikali 1, hasilnya 10. Nah, dikurang 12 dikurang 10, hasilnya 2. Nah, karena 2 tidak ada lagi di belakangnya, ini taruh aja koma, langsung taruh di sini angka 2. Ya. Berarti 112 desimeter, 112.000 desimeter dijadikan kilometer menjadi 11,2 kilometer. Nah, ini kita jumlahkan. Ya. 8 ditambah 2, 10. 10 ditambah 2, 2 kilometer ya. Nah, 10-puluhannya ditaruh di sini untuk menambahkan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. Ini kita kasih koma ya. 8. Nah, 2 ditambah 3, Banyak 2. banget yang Bapak tulis. Iya. 2 ditambah 1, 3. Berarti panjang dari Kayaknya lagi belajar. yaitu 38,2 kilometer. Jadi untuk jawaban yang nomor 5 hasilnya adalah 38,2 kilometer untuk jarak yang ditempuh seorang atlet triathlon ya. Kan renangnya 3,8 kilometer. Kemudian sepedanya 23,2 kilometer. Sedangkan untuk berlarinya itu berlari ya. Berlarinya itu 11,2 kilometer. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 38,2 kilometer. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada ya. Bapak. Ya. Kenapa? Enggak. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, coba kita lanjut dulu ya. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita Tasmin Bu, kayaknya. Apa Min? kita ke satuan berat ya. Oke, kita coba lagi. Dari mulai. Oke, kita coba untuk satuan jarak kita sudah. Kita coba untuk satuan berat ya. Satuan berat. Nah, sama halnya dengan satuan jarak, satuan berat juga ada tangganya ya. Nah, di sini kita coba buatkan tangganya ya, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Oke, di sini ada kilogram, hektogram, kemudian Kalau aku cari molekul decagram, gram, desigram, centigram, miligram. Oke, sini ya. Nah, sama kalau di berat ini juga kalau turun dikali 10, naik dibagi, naik itu dibagi 10 ya. Nah, kita lihat ada di sini ya. Oke, ada contoh ya. Contoh soal ada nggak ya di sini? Di sini di halaman 139 ada soal cerita. Oke, di dalam gudang masih tersimpan cerita. ya. Ya, di dalam gudang masih tersimpan beras 5 ton. Teman berapa, Pak? 139 nomor C bagian 1. Bagian C nomor 1. Oke, Pak. Ya. Udah ya, dilihat ya. Sudah, Pak, sudah saya buka. Oke. Nah, Bapak tulis pakai warna abu-abu deh. Ya. Yang pentingnya ya. Di dalam gudang masih tersimpan beras 5 ton. 5 ton. Nah, kemudian kedelai 18 kuintal. Kedelainya 18 kuintal. Ntar ada yang masuk. Sana jadi jelek. Apa-apa ya. Nah, kemudian gulanya 1.500 kilogram. Yang ditanya berapa kilogram berat barang seluruhnya dalam satuan. Nah, ini ditanya berapa kilogramnya ya. Salah salah. Nah, berapa kilogram? Berarti yang ton dijadikan dulu kilogram. Kemudian yang 18 kuintal dijadikan kilogram. Nah, tadi kan kalau di satuan ini kan hanya sampai kilogram saja. Nah, dibuka di halaman ya, di halaman 138 atau sebelumnya itu ada keterangan ya. 1 ton itu 1 ton sama dengan 1000 kilogram.
Nah, kemudian 1 kuintal sama dengan, ini KW ya, Bapak singkatnya ya, 100 kilogram. Oke, di sini kan adanya jadi 5 dikali 1000 sama dengan 5.000 kilogram ya. Nah, kemudian 18 kuintal 18 dikali tadi apa? 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Berarti di sini kali 100. Astagfirullahaladzim. Ya, dikali 100 sama dengan 1.800 kilogram ya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, kalau yang 1.500 itu beras ya. Berasnya maksud Bapak gula ya. Gulanya 1.500. 1.500 kilogram. Nah, ini kita jumlahkan ya. Ada berapa kilogram? Karena jadikan kilogram, ininya kilogram. 0 ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 turun 0. Kemudian 0 ditambah 0 ditambah 0 turun 0. 0 ditambah 8 8 8 ditambah 5 13. Taruh sini 3 ya. Nah, puluhannya taruh di depannya ya. Kemudian 1 ditambah 5 6. 6 ditambah 1 7. 7 ditambah 1 8. Jadi di sini adalah 8.300 kg. Jadi hasil semuanya adalah 8.300 kg. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya Allah, tidak. Tidak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita coba lanjut ke contoh soal di nomor 4 ya. Ada yang bisa bantu bacakan? Ini Bapak hapus dulu. Nomor berapa? Nomor 4. Ya, silakan Kak. Put Mandiri masih menyimpan 22 ton pupuk. Pupuk itu dibagikan ke 3 desa. Desa pertama menerima 10 kuintal. Halaman Desa kedua 139 menerima 15 kuintal. soal nomor 4 Sedangkan bagian C. desa ketiga menerima 1.300 kilogram. Berapa kilogram sisa pupuk yang ada di kub sekarang? Oke. Jadi 22 ton ya. Iya. Tadi berapa? Ada 20 ton. Ada 22 ton pupuk ya.
10 kuintal, ton 15 kuintal, pupuk ya. 1.100 kuintal. Nah, kemudian pupuk itu dibagikan ke 3 desa. Desa pertama menerima 10 kuintal. Ya, 10 kuintal. Desa pertama. Desa 1 ya. Desa 1 10 kuintal. Kemudian desa kedua menerima 15 kuintal. 15 kuintal. Desa 2 ya. Nah, kemudian desa 3-nya berapa? Desa 3 menerima 13.000 ya. Ya, 13.000 kilogram. Oke, desa 3. Oke, di sini ada pertanyaannya, berapa kilogram sisa pupuk yang ada di KUD sekarang? Oke. Nah, ini semua kita jadi, karena pertanyaannya harus kilogram, makanya semua kita jadikan kilogram dulu ya. Nah, 1000 ton 22 ton ini, 1 ton itu kan 1000, berarti 22 dikali 1000 sama dengan 22.000. Oke, benar nggak? Nah, kemudian 10 Kalau kuintal jawabannya apa ya benar. nggak, ini kan kita coba bahas dulu ya. Jadi 10 kuintal dijadikan ton. Nah, tadi satu kuintal itu kan 100 kilogram. Berarti 10 dikali 100 sama dengan 10.000 ya. Ya kan? Nolnya jadi 1000. Ini kilogram ya. Nah, kemudian 15 kuintal. 15 kuintal berarti 15 dikali 100 sama dengan 1.500. Ya. Nah, kemudian desa ketiganya 13.000. Oke. Nah, ini desa ketiga ya. Jadi 22 ya, 22.000 kilogram ini ya. Pupuk ini dibagikan ke 3 desa. Nah, desa 1 1000 kilogram. Desa 2 1.500 kilogram. Desa ketiga itu 13.000 kilogram. Nah, kita kurangi saja ya. Ini dikurang ya. Dikurang. Jadi 0 kurang 0 kurang 0 hasilnya 0.
Ini turunin dulu ya kilogramnya ya, sebagai satuannya. Ada yang masuk ya? Nah, yang ke puluhannya, 0 dikurang 0 dikurang 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, yang ratusannya, 0 dikurang 0, ini ada 5. Berarti 0 nggak bisa dibagi 5. Pinjam dari ribuannya. Ya, pinjam. Ini dipinjamkan. Ini jadi 1000. Ini jadi, ya, ini jadi 1000, ini jadi 1000. 1000 dikurang 500, hasilnya adalah 500. Nah, di sini taruh 500. Nah, ini kan 1000 ya. Tadi udah dipakai ratusan. Nah, 1000 dikurang 1, 1000. Dikurang lagi 1. Nah, nggak ada. Nah, akhirnya di sini pinjam. Ya. Ini jadi 11.000. Bentar. Nah, karena 20 ini menjadi 10.000 ya. Nah, ini jadi 10 karena dipinjam ke sini. Ini jadi 11.000. Nah, 11.000 dikurang 1, 11 dikurang 1, 10. 10 dikurang 1, 9. 9 dikurang 3, 6. Oke, jadi di sini taruh 6.000. Nah, karena di sini sudah jadi 10, maksud Bapak di sini sudah jadi 1, ya karena dipinjam kan. Dan ini bukan 20 lagi, tetapi jadi 10. Nah, 10 dikurang 10 akhirnya 0. Jadi, ya, jadi sisa pupuknya adalah 6.500 kg. Ya. Jadi sisa pupuknya adalah 6.500 kg. Nah, jadi gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang berat? Tidak. Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan ke satuan baku untuk ukuran waktu. Oke, kita coba buka di satuan kuantitas. Pak, saya lupa di mana ini. Oke, di halaman selanjutnya ya. Ya, Halaman? Ya, halaman 140. Oke. Udah dibuka? Halaman berapa, Pak? Udah. 100. 100 apa, Pak? Halaman 140. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Di sini coba Bapak buat lingkaran. Bapak ini lingkaran 2 jam ya. Nggak bulat ya? Di situ ada buat lingkaran. Iya, ada sih. Bentar. Oke ya. Nah, di sini Bapak coba tuliskan. Anggaplah ini sebuah jam ya. Moda.
Ini 12. Ini 6. Ini 9. Ini 3. Papua, Bu, bener, Bu. Saya yang jawabnya generasi Papua, Bu. 1, 2, 1. Oke, anggaplah ini sebuah jam ya. Kita coba untuk mempelajari satuan waktu jam. Ya. 1 hari sama dengan 24 jam. Dan 1 jam itu sama dengan 60 detik, 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Oke. Hafal ya. Jadi di jam ini ada, maaf ya, kalau coba Bapak buatkan, kalau ini di tengahnya, biasanya ada jarum yang panjang. Nah, kalau jarumnya seperti ini, berarti ini menunjukkan ya, jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, ini jarum yang menunjukkan angka jamnya, ini menunjukkan menitnya. Kalau jarum ini menunjuk tepat di angka 12, berarti ini adalah jam 9.09. Itu lagu saya ya, dari HP. Dari HP. Ya. Nah, tapi ketika ini sudah bergeser, geser ke arah titik 2 ini, ya, berarti ini bukan jam 9.00 lagi, ya. Nah, melewati dari 12 jam kemudian ini melewati 5 menit. Ya. 5 menit. Nah, jadi dari Aku naik gunung. jarum panjang menitnya ini ke sini berarti kan 5 menit. Nah, karena posisinya ada di angka 2, berarti 5 ditambah 5, berarti jam 9 Akhirnya kita lewat 10 menit. Bisa. Sampai di sini paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Berarti sudah paham, ya? Berarti sudah paham yang namanya. Sudah, Pak. Oke, Jadi siap. itu dari jarum ke 1 ke 12 kan itu kan 5 Iya. menit. Ya, 5 menit ditambah 5 menit kan jadi 10 menit. Jadi angkanya jam 9, ini kan jarum pendeknya di angka 9. Ngapain? Kak, Jadi- kakak tinggal teman-teman kakak doang. 9 lewat 10 menit. Itu Oke, dari sini ada 2. kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita coba untuk ada apa ya, latihan ya. Cuma kita berempat aja ya. Cuma kita berempat doang ya. Kita ngapain? Sampai untuk di sini untuk pelajaran ini tidak ada apa namanya, tidak ada pertanyaan. Tidak. Ya, oke. Sekarang Bapak coba untuk satuan kuantitas. Satuan kuantitas. Apa sih yang dimaksud dengan satuan kuantitas itu? Ada yang tahu yang dimaksud dengan kuantitas? Enggak. Hmm? Enggak. Enggak.
Jadi yang dimaksud dengan kuantitas itu, kalian coba buka halaman 145. Sudah? Oke. Sudah dibuka 145? Oke ya. Kalau sudah dibuka, jika kamu pergi ke toko kain, akan banyak kamu dengan istilah kodi, lusin, atau gross. Istilah ini merupakan contoh satuan kuantitas atau jumlah benda. Untuk jumlah lembaran sering digunakan satuan rim. Hubungan antar satuan itu adalah sebagai berikut. Ya, di halaman 145. Satu kodi sama dengan Lagi yang kedengeran. 20 buah atau lembar. Ini HP-nya. Oke. Satu rim sama dengan 500 satu lusin Ih, jangan nontonnya di sini dong, Kia. 12, Nontonnya di sana. Kak, kecilin Kak. kemudian satu gross sama dengan 144 buah atau sama dengan 12 lusin. Oke ya. Nih ingat ya, satu kodi sama dengan 20 buah atau 20 lembar. Nah, kemudian satu rim sama dengan 500 lembar atau buah. Satu lusin sama dengan 12 buah. Satu gross sama dengan 144 buah atau sama dengan 12 lusin. Nah, hitungan ini biasanya kodi, lusin, gross ini bisa kita jumpai pada barang-barang atau barang-barang yang sejenis. Misalkan ibu membeli satu kodi kaos untuk dibuat kegiatan ya. Jadi kaos kegiatan sehari-hari. Berarti satu kodi itu sama dengan 20 kaos. Ya. Nah, di sini kita coba masih di halaman 145 ya. Jadi nomor satu ya, di sini ada nomor 1 yang A ya. Satu lusin. Ya, kita coba lisankan aja ya. Ada kan? Oke. Ya, apa untuk pembagian? Kayak lagi jimit. Ya udah, kakak masih jimit. Enggak, masih ada pelajaran. Oke. Nah, di halaman 145 kita bisa lihat itu ada soal-soal. Nah, di sini ada case-nya untuk soal Alatnya masih lama. yang A. Yang 10. Satu lusin sama dengan berapa buah tadi? Hai, Aisyah.
Satu lusin. 12 buah. Ade Sultan kelihatan. Satu lusin sama dengan 12 buah. Seki yang B-nya, Oke ya. dua lusin berapa buah? Apa Ki? Apa? Seki. Jam 9. Pak. Ki aja yang tutup. Ya, dua lusin berapa buah? Bunda jam 9. Ki aja yang tutup kan kakak lagi belajar. Ki aja yang tutup. Iya, Ki yang tutup. Ada yang dua lusin jadi berapa? Berapa buah? 12 buah. Dua lusin. Jessa, dua lusin berapa buah, Jess? Apa? Tutup. Ya udah. Ya udah sana sama Bunda. Oke, Aiman, satu lusinnya kan 12 buah. Ya bisa. Awas jangan meleng. Iya, 24 buah. Oke, yang C, setengah lusin, ada berapa buah? Nah, kalau setengah lusin itu berarti satu lusinnya 12. Ya. Satu lusinnya adalah 12. Sebentar. Buat udah. Sebentar ya. Ini kan hitungan yang tadi ya. Jadi tadi kan yang nomor B setengah lusin sama dengan berapa buah. Nah, jadi satu lusin itu kan ada 12. Satu lusin sama dengan 12 buah. Kalau setengahnya berarti 12 dibagi 2. Ya. Ini berarti 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi Ya. 2 lusin artinya Jadi setengah lusin itu sama dengan 6 buah. Oke ya. Ini untuk jawaban yang nomor 1 bagian C. Paham ya yang sini ya? Oke, sekarang untuk nomor 1 bagian D, 1/4 lusin. 1/4 lusin. Nah, di sini sama dengan satu lusinnya itu adalah 12. Ya. 12 dibagi 4. 1 dibagi 4 nggak bisa. Berarti 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya. Nah, berarti 1/4 lusin itu sama dengan 3 buah. Nah, kok ini bisa dibagi 4? Nah, jadi ini penyebutnya, ini adalah pembilangnya, ya. Nah, jadi 1 dibagi 4, berarti dari satu lusin itu dibagi, nah, dari satu lusin itu kan ada 12. Nah, dibagi 4, 1/4 itu kan. Hasilnya adalah 3. Nih. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Tidak. Tidak ya? Paham ya? Oke. Nah, kita ke yang E. Berapa nih?
gross, 2 gross. 2 gross. Oke, 1 gross berapa? 144 ya? Ya kan? 144 buah. Jadi 2 dikali 144. Jadi kan cara mencarinya seperti itu ya. Nah, ini dikali dulu. 288 ya, Pak? Iya, pinter. Jadi hasilnya adalah 288 buah. Oke. Nah, kemudian yang F, 3 gross. Sama dengan 3 dikali 144. Oke. Nah, cara nyarinya 4 dikali 3. 12. Ya. Taruh di sini 2. Kemudian satunya kita simpen ya. 4 dikali 3, 12. 12 ditambah 1, 3. Satunya kita simpan. 3 dikali 1, 3. Kemudian tadi kan ada 1 ya. Nah, 1 ditambah 3. 32, Pak. Iya. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 144, hasilnya sama dengan 432 buah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak, kita ke yang nomor yang G. Yang G ya. Nah, 2 gross itu ada berapa lusin? 2 gross. Berapa lusin? Halo, ada yang masih ingat? Jadi 1 grossnya itu berapa? 1 gross berapa lusin? 12 tambah 12 ya, Pak? Iya, jadi 1 grossnya itu adalah 12. 24. Jadi Total 24, Pak. Ya? iya, dikali 12 sama dengan iya, 3D semua pinter-pinter ya. Bapak bangga dengan 3D. Aku bisa satuan waktu. Sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan, ya. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, coba nanti kalian buka ada di kalian 147. Ini coba tutup ya. Ada, Pak. 147. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini Bapak cukupkan. Nanti halaman 147 ini tolong dikerjakan ya. Nanti Bapak buatkan lembar apa namanya? Dokumennya di meja belajar ya. Oke. Nanti kalian tinggal isinya aja dari isi yang kamu isi. Maksudnya kalian bisa tuliskan di upload di meja belajar ya. Paham ya? Jadi Bapak bikinkan lembar jawaban untuk
bagian A dan bagian B saja. Bisa dipahami? Soalnya nih agak banyak nih. Bagian A 20 soal. Bagian A terlalu sedikit nggak? Apa cukup? Ya. Terlalu banyak. Lalu Itu sampai 140 aja, Pak. 147, oke. 149 bagian A sama bagian B. Ya, Oke. bisa. Nah, nanti Bapak buat. Lupa 7. Kenapa? Kenapa, Iman? Jadi saya ngerjainnya semuanya aja dari 1 sampai Ya, kalian tinggal isi misalkan 1 A, terus 2 B gitu. Gitu aja. Ya. Paham ya? Nah, nanti Bapak buatkan Paham. gambar jawabannya. Oke, sampai di sini Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya Pak, terima kasih. Sama-sama.